Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit memahami tentang beberapa istilah yang wajib kita ketahui sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Istilah-istilah tersebut betul-betul harus dipahami dan dihafalkan, bahkan harus kita ketahui di luar kepala. Kenapa? Karena istilah-istilah tersebut sangatlah penting untuk digunakan, sangatlah penting karena akan sering kita gunakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Apa itu arti sanad, apa itu arti rawi, apa itu arti musnid, apa arti musnad, dan lain sebagainya. Kemudian mari kita mempelajari tentang pembagian hadis. Jika kita bertanya bagaimana cara sebuah hadis sampai kepada kita yang hidup di zaman sekarang, di abad modern sekarang, bagaimana cara hadis Rasulullah SAW yang beliau ucapkan atau beliau lakukan, atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Rasulullah SAW sampai kepada kita dengan murni, tanpa adanya pemalsuan di dalamnya atau tanpa adanya kesalahan di dalamnya. Sebetulnya jika kita pikirkan secara logika, boleh jadi atau ada kemungkinan yang sangat besar sebuah berita yang disampaikan oleh orang yang hidup ratusan tahun yang lalu atau beberapa abad yang lalu sampai kepada kita, ada kemungkinan yang sangat besar kebohongan atau pemalsuan yang ada di dalam berita yang sampai kepada kita. Kenapa? Betul, karena dilihat dari tabiat manusia itu sendiri. Biasanya manusia ingin menggunakan sebuah perkataan-perkataan yang suci atau perkataan yang dianggap tinggi. Biasanya mereka memiliki kepentingan sendiri dan menggunakan perkataan itu atau hadis itu untuk kepentingannya sendiri, membelokkannya sehingga keluar dari makna yang sebenarnya. Sangat mungkin sekali terjadi kebohongan-kebohongan atau pemalsuan dalam sebuah berita. Sama juga yang terjadi dengan hadis, baik itu hadis Rasulullah SAW atau hadis mauquf atau hadis maqtu'. Namun umat Islam, yaitu umat yang dikhususkan oleh Allah SWT dalam menjaga wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW, disebutkan dalam sebuah ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penjagaan terhadap Al-Quran tidak hanya terbatas pada Al-Quran itu semata, namun penjagaan juga terhadap wahyu yang berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, umat Islam jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain memiliki perbedaan yang lebih spesifik, yaitu ada 3 perbedaan yang membedakan antara umat kita dengan umat yang lain. Yaitu yang pertama, al-ansab atau hal-hal yang berhubungan dengan nasab. Nasab sangat diperhatikan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, al-i'rab. I'rab atau cara mengetahui. I'rab atau cara mengetahui perubahan yang terjadi di setiap akhir kalimat atau setiap akhir kata bahasa Arab. Itu merupakan sebuah spesialisasi atau kekhususan dari umat Islam. Kemudian hal yang ketiga yang membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain, yaitu al-isnad, sanad. Sanad ini sangat penting. Karena apa? Karena umat Islam dalam menjaga perkataan Rasulullah SAW dari pemalsuan, dari hal-hal yang dapat mencemarkan kejernihan mencemarkan kejernihan hadis Rasulullah SAW, diperlukan sanad yang bersambung. Itulah fungsinya kita mempelajari ilmu hadis secara diroyah, agar
perkataan hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita benar-benar disampaikan oleh rantai para perawi yang suci, para perawi yang tidak terkenal dengan sifat fasik, sifat bohong, sifat tercela, dan sifat-sifat yang lainnya yang tidak dipantaskan untuk menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita ingin melihat pembagian hadis. Hadis sampai kepada kita jika dilihat dari segi bi'atibari wusulihi ilaina, sampai kepada kita terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir artinya hadis yang yufidul ilma atau yufidul qat'a atau yufidul yakin. Hadis yang sampai kepada kita dan memberikan makna yakin atau tidak ada kesalahan sedikit pun atau tidak ada kesalahan di dalamnya. Kenapa? Karena hadis mutawatir disampaikan oleh banyak orang di setiap tabakat atau setiap generasi ke generasi sampai kepada generasi kita sekarang. Namun pembahasan hadis mutawatir tidaklah banyak dalam ilmu mustalahul hadis. Kenapa? Karena pembahasan mutawatir itu pembahasan dari ilmu usul fikih. Namun pembahasan mutawatir pun tidak terlepas dari ilmu mustalahul hadis. Berarti memang setiap ilmu itu memiliki kaitan dengan ilmu yang lain. Artinya ilmu tidak terpisah-pisah atau ilmu tidak terkotak-kotakkan, namun ilmu memiliki nisbah atau memiliki hubungan. Baik itu hubungannya apakah ala sabilil asli atau ala sabilil isti'arah. Hadis mutawatir itu berarti hadis yang disampaikan dari orang yang sangat banyak, dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai kepada generasi orang yang menuliskan hadis tersebut, yang mana yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk memasukkan atau membuat sebuah kebohongan dengan pemberitaan ini. Contohnya bisa kita contohkan seperti letak Ka'bah yang ada di kota Makkah. Letak Ka'bah di kota Makkah merupakan suatu berita atau hadis yang dapat kita ketahui. Walaupun kita mungkin belum pernah pergi ke kota Makkah atau pergi ke Saudi Arabia, namun kita mengetahui dan yakin bahwa letak Ka'bah ada di kota Makkah. Kenapa? Karena setiap orang dari generasi ke generasi menyampaikan kepada generasi selanjutnya bahwa Ka'bah berada di Makkah. Kemudian Masjid Nabawi berada di kota Madinah. Itu merupakan sebuah kabar mutawatir karena tidak ada kebohongan di dalamnya. Jika kita lihat pembagian hadis mutawatir dapat kita bagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi bisa berarti hadis mutawatir atau hadis yang disampaikan oleh banyak rawi dari generasi ke generasi dengan lafaz yang sama. Tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan dalam lafaz yang disampaikan oleh orang-orang yang banyak itu dari setiap generasi. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.